Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati kedua rekan saudara insyaallah Bapak Ibu yang disiplin serta keluarga, dan mudah-mudahan beliau serta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami hormati pula para tokoh sepuh, para med, para kinase, yang kami hormati pula DKM saudara insyaallah beserta jajarannya, Pak Hidayat, Pak Najib, Kang Irfan, dan yang lainnya. Yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah sholat fardu isya dan sholat sunnah tarawih insyaallah yang akan kita laksanakan. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, karunia, kesehatan banyak yang Bapak dan Ibu sekalian yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kita semua dapat berkumpul bersama di musyawarah musyawarah ini dalam pada malam Ramadan yang ke-25 ya, boleh ya. Soalnya dirinya berapa Bu Pak? Kalau 25, 26, 27 sampai 29 dirinya gampang. Kalau musyawarah tanggal luas itu udah masuk di malam 25, 26, 27, 29. Nah, salawat serta salam semoga tercipta Al-Quran menjadikan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan tercipta Al-Quran kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ke-25 malam Ramadan yang ke-25, tahun yang ke-25. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, ibarat pertandingan, ibarat klasemen, Bapak dan Ibu semua sudah lolos seleksi sampai dengan perempat final. Kalau penyisihan pesertanya banyak tuh. Penyisihan pesertanya banyak, masuk ke perempatan berkurang pesertanya, masuk ke perempat final berkurang juga pesertanya. Dan alhamdulillah kita bisa lihat jamaahnya yang tadinya sampai pagar sekarang sampai mataram, alhamdulillah. Artinya Bapak dan Ibu semua itu sudah masuk ke perempat finalnya bulan suci Ramadan yang Allah masih istiqomahkan hatinya untuk menjalankan segala amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini. Kita patut bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua pada hari itu. Ngomong-ngomong tentang rasa syukur, kenapa kita harus bersyukur Bapak dan Ibu sekalian? Kenapa kita harus bersyukur? Jawabannya ada pada surat Ibrahim ayat ke-7 yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sekatung dari ta'aji dan aku berkabatul kita azabi dan syahid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepada aku, kata Allah, maka insya Allah akan aku tambah nikmatnya, kata Allah. Allah yang bilang, barang siapa yang bersyukur kepada aku, maka akan aku tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kubur atau ingkar kepada aku, maka tunggulah bahwasanya azabku sama seperti. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu persis gimana sifat dari hambanya, bahwasanya seorang hamba itu mempunyai sifat tidak pernah puas. Makanya Allah memberikan surat Ibrahim ayat ke-7 untuk apa? Untuk mengingatkan hamba-hambanya bahwasanya di sifat yang tidak pernah puas itu diharuskan hamba-hambanya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa? Bukan
bukan. Tapi buat kita semua, buat hamba-hambanya juga. Karena yang perlu atas pertolongan segala macam adalah kita berhak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beribadah, apakah akan tuliskan derajat Allah? Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa, Maha Kulhuwahuwahuwahan, Allah Subhanahu. Allah itu Maha Esa, Maha segala. Jadi, ya akan apa kita beribadah murid dari Allah tidak, tapi kita yang butuh terhadap Allah. Makanya Allah turunkan surat Ibrahim ayat 7 berupa mengingatkan kita bahwasanya kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menambah nikmatnya yang terhadap kepada kita semua. Sekaligus mengingatkan kepada kita semua bahwasanya apabila kita ingat terhadap nikmat kepada Allah mereka, maka tentu saja azab Allah sangat pedih. Nah, berkaitan masih dengan rasa syukur juga adalah salah satu sifat dari para nabi yang terdahulu maupun Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Rasulullah SAW sedang melaksanakan ibadah sholat. Beliau melihat Rasulullah SAW melaksanakan sholat itu sampai kakinya itu bengkak. Sampai bukan sakit tangannya Rasulullah SAW. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah kekasih Allah dan engkau telah masuk terbebas dari dosa-dosa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau masih melaksanakan sholat sampai dengan kaki membengkak sampai dengan selama ini? Rasulullah SAW menjawab, ya Aisyah, apakah salah apabila aku ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu sekalian, yang maksud saja yang sudah dijamin masuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ingin meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yang belum tentu masuk pelataran surga saja masih mau berkata kepada Allah berikan. Tentu tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Riwayat ini mendorong kita untuk selalu menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah sampai kakinya bengkak ya Bapak dan Ibu sholat. Kalau kita ya baru imam baca Sabbihisma rabbikal a'la dulu. Ini imam baca apa? Ayatnya 20. Bacanya lama lagi gitu ya. Udah lama bacanya panjang. Udah bacanya dulu, tapi itu sih bukan di sini, di kampung sebelah. Di sini mah ibu-ibunya banyak banget juga. Iya, tapi ntar selesai itu juga sama. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, kita harus menambahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita lihat contoh kita bagi Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga saja, terus menerus menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita ya? Ibu bertanya, bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 3 cara. Yang pertama dengan harta kita. Apabila kita mampu, kita mempunyai harta, bersyukurlah dengan harta kita. Bersolatlah, memberi makan anak yatim, berinfak dan segala macam. Yang kedua, apabila kita tidak bisa menggunakan harta kita, saya pas-pasan buat makan itu susah. Lalu gimana dengan cara harta? Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menerima juga rasa syukur kita dengan apa? Dengan ibadah yang terus ditingkatkan oleh kita. Lalu nggak bisa dengan harta, tapi dengan ibadah yang kita lakukan. Misalkan di bulan Ramadan ini perbanyak sholat malam, sholat tarawih jangan sampai lupa, terus baca Quran jangan sampai putus. Terus kalau mau sholat semampunya kita, nggak mesti harus banyak atau apa. Semampunya kita, tapi kalau Allah lebih senang apa yang kita lakukan itu sedikit demi sedikit, tapi kalau kita lakukannya banyak, tapi sesekali saja. Hal yang kontinu itu pahalanya apabila kita lakukan terhenti, apabila kita sakit bisa terhenti dan lakukan hal yang baik itu, maka pahalanya tetap mengalir. Beda halnya dengan kita lakukan sesuatu kebaikan pada saat itu saja, ya sudah pahalanya saat itu saja. Tapi kalau kita lakukannya sedikit demi sedikit terus
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha menerima segala apa yang hamba lakukan. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita sampai dengan bulan suci Ramadan nanti tuntas dan bulan Syawal dan terus bulan selanjutnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha